Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Gimana, masih tetap semangat ya belajar di rumah? Nah, hari ini kami dari kelompok terakhir akan membahas mengenai bab 14 yaitu koordinat geometri. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang beranggotakan 2, yaitu saya sendiri Rizka Restika Heva sebagai pemateri pertama, dan yang kedua rekan saya yaitu Muhammad Hairul Anwar sebagai pemateri kedua. Nah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya yaitu sistem koordinat Kartesius. Sistem koordinat Kartesius. Ketika kita akan memberikan arah, kita sering mengatakan untuk pergi pada jarak tertentu dalam satu arah dan kemudian pergi ke jarak tertentu dalam arah yang berbeda. Nah, perhatikan gambar di bawah ini ya. Untuk memberikan arah dari titik A ke titik B, di grid di sebelah kanan, Anda bisa mengatakan pergi satu blok ke timur, lalu kemudian pergi ke utara sebanyak 8 blok, kemudian 5 blok ke timur, dan kemudian 2 blok ke selatan. Lalu adakah cara yang lebih sederhana dari titik A ke titik B? Nah, cara yang pertama yaitu dari titik A pergi 6 blok ke timur, lalu 6 blok ke utara. 6 blok ke timur berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kemudian 6 blok ke utara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, cara kedua yaitu 6 blok ke utara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 6 blok ke timur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu dua cara yang lebih sederhana. Dalam matematika, kita gunakan dua baris nomor tegak lurus untuk menciptakan sebuah metode menemukan titik. Titik perpotongan garis tersebut disebut pangkal. Nah, yang disebut pangkal yaitu titik ini. Titik 0,0 disebut titik pangkal. Dalam sistem koordinat Kartesius, kita mengenal dua sumbu yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X biasa disebut sumbu horizontal dan sumbu Y biasa disebut sumbu vertikal. Sepasang nomor disebut koordinat nama lokasi masing-masing titik. Misalkan titik A terletak 2 ke samping dan 1 ke atas dari pangkal. Kita katakan bahwa A memiliki koordinat 2,1. 2 berada di sumbu X dan 1 berada di sumbu Y. Nah, di sini diperjelas bahwa angka pertama disebut koordinat X dan yang kedua disebut koordinat Y. Secara umum, titik yang dinyatakan oleh koordinat X, Y, kita akan menggunakan notasi PX, Y untuk menyatakan titik P dengan koordinat X, Y. Metode penentuan titik ini disebut sistem koordinat Kartesius. Sistem koordinat Kartesius dikenal oleh matematikawan yang bernama René Descartes. Sebagai contoh, perhatikan gambar di samping ini. Nah, titik koordinat A yaitu 2,1. Berarti ini melalui titik pangkal ya. Dari titik pangkal 2 ke samping kanan, 1 ke atas, dan 1 ke atas. Lalu titik D, 1, -3. Titik C, -2, -4. Titik C, -2, -4. Nah, berapakah titik D? Titik D berarti 4, -4,2. Titik E yaitu titik E berarti
4, negatif 2. Titik F yaitu 0,3. Contoh berikutnya, titik koordinat J berada pada 3,1. Titik koordinat H negatif 4,1. Titik koordinat I 0,1. Berapakah titik koordinat negatif? Mohon maaf, siapakah titik koordinat negatif 3, negatif 2? Yaitu negatif 3, negatif 2. Nah ini, yaitu titik koordinat M. Lalu siapa yang titik koordinat 1,0? 1,0 yaitu titik koordinat S. Siapa yang titik koordinatnya 0, negatif 3? 0, negatif 3 yaitu titik koordinat P. Selanjutnya, nah berikut ini merupakan contoh koordinat titiknya bukan bilangan bulat, yaitu yang pertama ada 3,2/3 titik koordinat A. Yang kedua ada titik koordinat B, negatif 1, 4/5, negatif 7/3. Yang C, titik koordinat C, mohon maaf. Titik koordinat C yaitu negatif 2, akar 2. Titik koordinat D yaitu pi, negatif 2. Selanjutnya, titik tengah dari sebuah ruas garis. Sebuah lapangan sepak bola biasanya memiliki panjang 100 meter dan lebar 60 meter. Andaikan koordinat yang ditetapkan untuk tendangan sudut pada lapangan sepak bola yang ditunjukkan, berapa koordinat dari pusat lapangan? Nah, titik tengah ini adalah titik koordinat tendangan sudut pada lapangan bola sepak bola. Nah, yang ini. Ini merupakan titik pangkalnya. Dari titik pangkal ke arah, jarak ke arah ke gawang ini ya, itu 100,0. Lalu titik pangkal sini ke arah lebarnya, maksudnya ini panjang, ini lebar. Lebarnya 0,60. Nah, berapa nih yang di tengah-tengah ini? Di sini berarti berapa koordinatnya? 50,30. Dari mana? Nah, perhatikan untuk materi berikutnya. Titik tengah dalam sebuah ruas garis. Perhatikan gambar di samping ini. Amati bahwa ruas garis horizontal MN merupakan titik tengahnya terhadap koordinat X adalah setengah dari jumlah ujung-ujung titik pada koordinat X. Berarti untuk garis MN, titik tengahnya yaitu berapa? Di sini dijelaskan bahwa setengah dari jumlah ujung-ujung titik pada koordinat X. Berarti di sini jumlahkan 4 untuk koordinat X dulu. 4 ditambah 0, 4. Setengahnya berarti dibagi 2, jadi 2. Lalu, yang koordinat Y-nya, sumbu Y-nya, mohon maaf, sumbu Y-nya 1 ditambah 1 dibagi 2, berarti 1. Nah, untuk ruas garis vertikal, yaitu segmen PQ, titik tengahnya terhadap koordinat Y adalah setengah dari jumlah ujung-ujung titik pada koordinat Y. Sama seperti yang koordinat X tadi. Ini pada sumbu koordinat Y. Berarti di sini titik tengah dari ruas garis PQ yaitu berapa? Negatif 2, setengah. Contoh, diketahui X1, Y1 yaitu min 3, min 2. X2, Y2, 5,3. Berapakah titik tengahnya? Tadi kita sudah mengetahui bahwa titik tengahnya itu setengah dari jumlah ujung-ujung titiknya. Untuk sumbu X berarti
ditambah min 3, atau kita kan X1-nya dari sini ya. Min 3 ditambah 5 dibagi 2. Lalu untuk sumbu Y-nya, min 2 ditambah 3 bagi 2. Didapat koordinat titik tengahnya yaitu 1,5. Selanjutnya ada teorema 14.1. Jika koordinat titik-titik ujung dari segmen ruas garis P1, P2 adalah X1, Y1 dan X2, Y2, maka koordinat titik tengah dari ruas garis P1, P2 adalah X1 ditambah X2 dibagi 2, Y1 ditambah Y2 dibagi 2. Bukti teorema 14.1 itu perhatikan gambar di samping berikut ya. Di sini segitiga ACB sebangun dengan segitiga MDD. Nah, titik M berada pada titik tengah dari ruas garis AB. Titik M ini memiliki koordinat yang berisi koordinat M1, M2. Sebelumnya kita sudah mempelajari konsep kesebangunan. Nah, untuk membuktikan teorema ini, kita menggunakan konsep kesebangunan. Yang pertama yaitu BD berbanding BC akan sama dengan BM berbanding BA. Nah, ini ekivalen dengan BD berbanding BC sama dengan setengah, ekivalen dengan X2 dikurangi M1 dibagi X2 dikurangi X1. X2 dikurangi M1 ini milik BM, X2 dikurangi X1 milik BA. Nah, diperoleh dengan perhitungan aljabar, diperoleh M1-nya yaitu X1 ditambah X2 dibagi 2. Selanjutnya, lanjut bukti teorema 14.1 ya ini. Nah, di sini ada perbandingan titik AE berbanding AC akan sama dengan AM berbanding AB. Untuk sumbu Y-nya, tadi untuk sumbu X, nah ini untuk sumbu Y. Nah, sama AE berbanding AC itu sama dengan setengah karena merupakan titik tengahnya. Nah, di sini AM yaitu Y1 dikurangi M2 dan AB Y2 dikurangi Y1 sama dengan setengah. Sama ya, dengan perhitungan aljabar didapat M2-nya ini Y1 ditambah Y2 dibagi 2. Jadi titik M, tadi titik M itu koordinatnya M1, M2. M1-nya X1 ditambah X2 dibagi 2. M2-nya Y1 ditambah Y2 dibagi 2. Berikutnya, di sini ada contoh titik tengah dari sebuah ruas garis. Perhatikan gambar di samping berikut ya. Jika M adalah titik tengah dari ruas garis AB, di mana koordinat titik M yaitu 2,1, berapakah koordinat titik B? Di sini, dengan menggunakan teorema 14.1, didapat berarti untuk sumbu X di sini ada XM sama dengan XA ditambah XD dibagi 2. Berarti sini XM-nya itu 2, XA-nya negatif 4 dan XB-nya itu X1 dibagi 2. Dan untuk sumbu Y di sini YM-nya 1, YA-nya negatif 2, YB-nya Y1 dibagi 2. Lalu dihitung, didapat X1-nya sama dengan 8, Y1-nya sama dengan 4. Sehingga koordinat dari titik B yaitu 8,4. Kemudian ada contoh aplikasi dari titik tengah dari sebuah ruas garis. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan pas awal permasalahan titik tengah, yaitu permasalahan pusat lapangan sepak bola. Nah, di sini digambarkan sebagai berikut ya, yang
permasalahan pusat lapangan sepak bola itu? Untuk menentukan koordinat dari pusat lapangan sepak bola, kita harus tahu dulu berapa titik tengah dari ruas garis AC, karena titik M ini sebagai titik pusat lapangan sepak bola. Nah, perhitungannya dengan teorema 14.1, yaitu X1 ditambah X2 dibagi 2, Y1 ditambah Y2 dibagi 2. Di sini X1-nya siapa? Yaitu XA. X2-nya XC dibagi 2, YA ditambah YC dibagi 2. Sehingga diperoleh koordinat titik M yaitu 50,30. Kemudian ada gradien dari sebuah garis. Kemiringan garis atau segmen dapat dia anggap sebagai rasio atau perbandingan dari rise dibagi run, seperti pada gambar berikut di bawah ini. Huruf M digunakan untuk menunjukkan sebuah kemiringan, berarti dapat ditulis bahwa M sama dengan rise per run. Rise ini sebagai sumbu Y, run ini sebagai sumbu X, berarti dapat dikatakan bahwa gradien itu M sama dengan Y per X. Contohnya, pada gambar pertama ini, gradiennya berarti berapa? Y per X, berarti perubahan Y dibagi perubahan X. Y-nya itu 2, X-nya itu 5, 2 per 5. Nah, contoh keduanya ini, pada gambar kedua ini, di sini berarti gradiennya berapa? 3 per 4. Dari mana? Perubahan Y dibagi perubahan X. Y-nya berarti dari yang awalnya itu Y-nya 1 ke 4. Berarti berapa? 1, 2, 3. 3. X-nya berarti dari awalnya 1 ke 5. Berarti 1, 2, 3, 4. 4. Jadi gradiennya 3 per 4. Selanjutnya, definisi 14.1. Jika P1 dan P2 memiliki koordinat X1, Y1 dan X2, Y2 masing-masing, maka kemiringan M pada ruas garis P1, P2 adalah M sama dengan Y1 dikurangi Y2 dibagi X1 dikurangi X2, di mana X1 dikurangi X2 tidak sama dengan 0. Contoh. Nah, berikut ini contohnya. Pada gambar pertama, ini kemiringan positif. Pada gambar kedua, ini kemiringannya negatif. Tadi, dengan definisi 14.1, yaitu mencari gradien, jika ada dua titik, mencari gradiennya yaitu Y1 dikurangi Y2 dibagi X1 dikurangi X2. Nah, sehingga contoh yang pertama ini, gambar 1 ini, gradiennya yaitu 2 dikurangi negatif 1 dibagi 5 dikurangi negatif 3, sehingga 3 per 8 hasilnya. Nah, ini kemiringan negatif. Hasilnya negatif. Di sini hasilnya negatif. Berarti gradiennya 4 dikurangi min 2 dibagi negatif 3 dikurangi 6. Didapat hasilnya negatif 2 per 3. Selanjutnya, berikut lagi ada contoh kemiringan 0. Pada gambar 1 ini kemiringan 0. Nah, ini kemiringan tak terdefinisi. Kemiringan 0, gradiennya sama seperti tadi sesuai definisi 14.1. Min 2 dikurangi min 2 dibagi 5 dikurangi negatif 3. Sama dengan hasilnya 0 dibagi 8, hasilnya 0. Nah, kemiringan 0 ternyata merupakan kemiringan garis yang sejajar dengan sumbu X. Untuk kemiringan tak terdefinisi, berarti gradiennya sama seperti tadi sesuai definisi 14.1, berarti 3 dikurangi negatif 1 dibagi
2 dikurangi 2. Hasilnya sama dengan 4 dibagi 0. 4 dibagi 0 ini tidak terdefinisi. Ternyata kemiringan tak terdefinisi ini merupakan kemiringan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Seperti itu. Nah, ini berikut contoh aplikasi dari gradien dari sebuah garis. Jika ini lebar atap AB sebuah rumah 30 kaki dan tinggi atap CD adalah 6 kaki, berapa kemiringan atapnya? Nah, kemiringannya berarti DB dan AD. Ini sama saja. Karena DC-nya 6 dan AC akan sama dengan CB sama dengan setengah dari AB. AB akan sama dengan setengah dikali 30 sama dengan 15. Maka kemiringannya di sini saya yang ini ya. Lihat yang DCB. Berarti saya ingin mencari kemiringan DB. Sama saja, AD juga sama. Berarti di sini DC berbanding CB sama dengan 6/15. Jadi kemiringannya kita sederhanakan menjadi 2/5. Selanjutnya ada gradien garis yang saling tegak lurus. Misalkan bola pada tali yang berputar dalam arah berlawanan jarum jam. Jika bola dilepaskan pada titik A, apakah arah bola mengikuti kemiringan tali? Nah, untuk lebih jelasnya, kalian simak penjelasan berikut ya. Nah, di sini perhatikan gambar di samping ini. Perhatikan bahwa kemiringan A sama dengan 4, kemiringan B sama dengan negatif 1/4. Sehingga kemiringannya 4 dikali negatif 1/4 sama dengan negatif 1. Perhatikan yang kedua lagi, gambar kedua. Perhatikan bahwa kemiringan B negatif 5/2 dan kemiringan C 2/5. Sehingga kemiringannya negatif 5/2 dikali 2/5 sama dengan negatif 1. Teorema 14.2. Hasil kali dari kemiringan dua garis tegak lurus adalah negatif 1. Berikut pembuktiannya. Bukti dari teorema 14.2. Nah, perhatikan gambar di samping ya. Diketahui garis G tegak lurus, garis H, dan titik AC, titik A dan C maksudnya, titik A dan C terletak pada garis G. Titik A dan C, ini titik A, ini titik C, terletak pada garis G. Titik BD, titik B dan D, mohon maaf, titik B dan D, titik B dan D terletak pada garis H, sehingga titik perpotongan antara garis G dan H yaitu di sini disebutnya titik O aksen. Lalu kemudian lukis sumbu X aksen yang sejajar dengan sumbu X. Berarti kita lukis dari titik perpotongan ini, kita lukis X aksen, sumbu X aksen sejajar dengan sumbu X di sini berarti. Dan sumbu Y aksen sejajar dengan sumbu Y. Yang ini ya, yang terletak di titik O aksen. Sehingga kita menganggap bahwa O aksen yaitu 0,0. Misalnya koordinat A di sini X, Y, maka gradiennya, gradien O aksen A sama dengan 0 dikurangi Y dibagi 0 dikurangi X, sehingga didapat Y per X. Selanjutnya, pembuktian selanjutnya. Lanjutan bukti yang tadi. Nah, di sini kita ada dua kasus nih. Kasus yang pertama, jika ruas garis O aksen A diputar. O aksen A kita putar 90 derajat searah jarum jam dengan pusat O aksen, pusatnya di sini. Setelah dirotasi, ternyata titik A-nya, titik A ini menempati titik B. Sehingga gradiennya O aksen B yaitu X per negatif Y. Maka yang tadi didapat apa? Kita dapat gradiennya itu Y per X, gradien garis G-nya. Sekarang gradien garis H-nya tadi kita dapat yaitu
X per negatif Y. Ini gradien garis H. Berarti maka gradien garis G dikali gradien garis H sama dengan Y per X dikali X per negatif Y sama dengan negatif 1. Nah, kasus kedua, jika O aksen A diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, pusatnya tetap di O aksen. Nah, ternyata setelah dirotasi, titik A ini menempati titik D, yaitu negatif Y, X. Maka gradien H yaitu O aksen D. Sehingga didapat gradien H-nya negatif X dibagi Y per Y. Maka gradien G dikali gradien H sama dengan Y per X dikali negatif X per Y sama dengan negatif 1. Sehingga dari kasus 1 dan kasus 2 diperoleh gradien G dikali gradien H sama dengan negatif 1. Untuk garis G tegak lurus dengan garis H. Nah, ini contoh aplikasi kemiringan garis yang saling tegak lurus. Pada slide sebelumnya, pada penjelasan awal tegak lurus, ini permasalahan bola tali tadi. Nah, untuk mengatasi masalahnya, pertama kita tetapkan dulu sistem koordinat. Lalu di sini misalkan titik koordinat A-nya 3, negatif 2, maka maka kemiringan ruas garis OA-nya negatif 2 per 3. Nah, di sini anehnya, hukum-hukum ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa bola akan selalu bergerak ke arah ruas garis AB yang bersinggungan dengan lingkaran. Jadi, ruas garis OA tegak lurus ruas garis AB. Nah, dengan menggunakan teorema 14.2 yang sudah dibuktikan sebelumnya, hasil kali dari kemiringan dua segmen tersebut adalah negatif 1. Jadi, ruas garis OA di sini kemiringannya negatif 2 per 3. Sehingga kemiringan ruas garis AB sama dengan negatif 1. Atau kemiringan AB, ruas garis AB sama dengan 3 per 2. Selanjutnya, kemiringan garis yang sejajar. Nah, di sini amatilah kemiringan atap pada gambar di atas. Jika kemiringan ruas garis AB adalah 2 per 3 dan ruas garis AB itu sejajar dengan ruas garis CD, berapakah kemiringan dari ruas garis CD? Nah, untuk mengetahui kemiringan ruas garis CD, kita simak penjelasan rekan saya berikut ini. Ya, selanjutnya kemiringan garis yang sejajar. Lihat gambar yang pertama bahwa kemiringan A sama dengan 3 per 1. Dan kemudian kemiringan B sama dengan 3 per 1 juga. Untuk yang gambar yang kedua, perhatikan bahwa kemiringan C sama dengan negatif 2 per 5 dan kemiringan D juga sama dengan negatif 2 per 5. Kemudian selanjutnya teorema 14.3, kemiringan dari dua garis yang sejajar adalah sama. Lihat buktinya, bisa diperhatikan gambarnya. Diketahui garis G sejajar dengan H, kemudian A titik A dengan koordinat x1 y1 dan B x2 y1, ditarik garis lurus K yang memotong garis H di E x3 y3 dan memotong garis G di D x3 y2 dan memotong dengan garis yang melalui titik A dan B yaitu di C x3 y1. Nah, gradien G sama dengan gradien ruas garis DB sama dengan y2 dikurangi y1 per x3 dikurangi x2. Kemudian gradien H sama dengan gradien dari ruas garis EA sama dengan y3 kurangi y1 per x3 kurangi x1. Dengan menggunakan sifat kesebangunan, ruas garis CD dibanding ruas garis CE sama dengan ruas garis CB dibanding dengan ruas garis CA.
yang dimana sama dengan Y2 min Y1 per Y3 min Y1 sama dengan X3 min X2 per X3 min X1. Kemudian dilakukan operasi seperti biasa, Y2 min Y1 per X3 min X2 sama dengan Y3 min Y1 per X3 min X1. Maka didapat gradien ruas garis DB sama dengan gradien ruas garis EA. Jadi gradien garis G sama dengan gradien garis H. Jadi diperoleh bahwa gradien G sama dengan gradien garis H untuk G garis G yang sejajar dengan garis G sejajar dengan H garis H. Dan kemiringan garis yang sejajar. Untuk menjawab pertanyaan pada slide sebelumnya, terapkan pada sistem koordinat, maka kemiringan dari ruas garis AB sama dengan 2/3. Dari teorema 14/3 yang tadi dibuktikan bahwa kemiringan ruas garis AB sama dengan kemiringan ruas garis CD. Oleh karena itu kemiringan CD sama dengan 2/3. Rumus jarak. Pada bagian ini kita akan mempelajari salah satu rumus yang paling penting dalam geometri analitik. Rumus jarak digunakan untuk menemukan jarak bola yang dilempar. Perhatikan pada gambar ilustrasinya. Jika fielder melempar bola dari titik A ke base ketiga, yaitu titik B, seberapa jauh jarak yang dilempar oleh fielder? Rumus jarak untuk contohnya, untuk menemukan panjang segmen garis yang sejajar sumbu X. AB sama dengan nilai mutlak dari 4 dikurangi negatif 2. Jadi AB sama dengan nilai mutlak 6. Jadi AB sama dengan 6. Jika ruas garis AB sejajar dengan sumbu X dan koordinat A dan B adalah X1, Y1, dan X2, Y2, maka AB sama dengan nilai mutlak dari X1 dikurangi X2. Rumus jarak. Contoh untuk menemukan panjang segmen garis yang sejajar sumbu Y. AB sama dengan nilai mutlak dari 3 dikurangi negatif 2. Maka AB sama dengan nilai mutlak 5. Jadi AB sama dengan 5. Jika ruas garis AB sejajar dengan sumbu Y dan koordinat A dan B adalah X1, Y1, dan X2, Y2, maka AB sama dengan Y1 min nilai mutlak Y1 dikurangi Y2. Rumus jarak. Contoh untuk menemukan panjang segmen garis yang tidak sejajar pada sumbu. Diketahui ruas garis BC sejajar sumbu X dan ruas garis AC sejajar sumbu Y. BC sama dengan nilai mutlak 2 dikurangi negatif 3 dan AC sama dengan nilai mutlak 3 dikurangi negatif 2. Adalah segitiga siku-siku. Jadi dengan teorema Pythagoras, AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Oleh karena itu, AB kuadrat sama dengan 2 dikurangi negatif 3, kemudian dikuadratkan, ditambah 3 dikurangi negatif 2 dikuadratkan. Atau AB sama dengan akar dari 2 plus 3 dikuadratkan, ditambah 3 plus 2 dikuadratkan. Jadi sama dengan akar 25 plus 25. Maka ditemukan sama dengan 5 akar 2. Selanjutnya teorema 14/4. Rumus jarak. Jika A memiliki koordinat X1, Y1 dan B memiliki koordinat X2, Y2, maka AB sama dengan akar dari X1 dikurangi X2 dikuadratkan plus Y1 dikurangi Y2 dikuadratkan. Bukti teorema 14/4. Bisa dilihat gambarnya. Tarik garis sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y dari titik A, X1, Y1, dan B, X2, Y2. Sehingga akan terbentuk segitiga siku-siku ACB dengan C, X2, Y1, dan sudut ACB, besar sudut ACB sama dengan 90 derajat. Menggunakan teorema Pythagoras, maka diperoleh AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat.
ekuivalen AB sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Jadi AB sama dengan akar dari, tadi BC itu kan X1, BC bisa dicari dari X1 dikurangi X2 dikuadratkan, plus AC itu berarti Y1 dikurangi Y2 dikuadratkan. Jadi terbukti bahwa jika A mempunyai koordinat X1, Y1 dan B mempunyai koordinat X2, Y2, maka AB sama dengan akar dari X1 dikurangi X2 dikuadratkan ditambah Y1 min Y2 dikuadratkan. Rumus jarak. Contoh, gunakan rumus jarak untuk menentukan apakah segitiga ABC sama kaki. Kita mulai dengan mencari panjang ketiga sisinya. Maka AB sama dengan akar dari 8 dikurangi negatif 2 dikuadratkan plus 7 dikurangi 0 dikuadratkan sama dengan akar 149. BC sama dengan akar dari 0 kuadrat ditambah 7 dikurangi negatif 5 dikuadratkan sama dengan akar 144. Kemudian AC sama dengan akar dari 8 dikurangi negatif 2 dikuadratkan ditambah negatif 5 dikurangi 0 dikuadratkan. Jadi sama dengan akar 125. Jadi tidak ada dua sisi yang sama panjang sehingga segitiga ABC tidak sama kaki. Rumus jarak. Lihat gambar. B dengan koordinat 0, 90, base ketiga, C 90,0, base pertama, yang D 325,0, pagar kanan lapangan, kemudian A 280, 20, posisi pemain. Sekarang kita akan kembali ke pertanyaan yang diajukan di awal bagian ini. Seberapa jauh bola yang dilempar oleh fielder? Tetapkan sistem koordinat seperti yang ditunjukkan dengan home plate sebagai asal pemain akan diberi posisi 280, 20. Dengan rumus jarak kita memperoleh AB sama dengan akar dari 280 dikurangi 0 dikuadratkan plus 20 kurangi 90 dikuadratkan sama dengan akar dari 83.300 atau sama dengan 288,62 feet. Jadi perjalanan bola sekitar 289 kaki atau jarak. Persamaan garis. Hubungan dalam dunia nyata sering dinyatakan oleh grafik garis lurus. Hubungan ini seperti tarif taksi yang ditunjukkan di atas. Pada gambar disebut hubungan linier. Setiap hubungan linier dapat dinyatakan oleh persamaan Y sama dengan MX plus B, di mana garis memotong sumbu Y di B dan memiliki kemiringan M. Persamaan garis. Contoh, hubungan antara Fahrenheit dan skala Celsius diberikan oleh persamaan F sama dengan 9/5 C plus 32 dengan kemiringannya adalah 9/5 dan perpotongan di F sama dengan 32. Teorema 14/5. Setiap garis lurus di bidang koordinat yang tidak sejajar dengan sumbu Y dapat dinyatakan oleh persamaan Y sama dengan MX plus B, di mana M adalah kemiringan dan B adalah perpotongan di Y. Untuk buktinya bisa dilihat di gambar. M1 sama dengan M, misal M sama dengan Y min B per X min 0. Ini dari definisi 14.1. Jika P1 dan P2 mempunyai koordinat masing-masing X1, Y1, dan X2, Y2, maka gradien M dari ruas garis P1, P2, M-nya sama dengan Y2 min Y1 min Y2 per X1 min X2. Dengan X1 min X2 tidak sama dengan 0. Kemudian M sama dengan Y min B per X sifat bilangan. MX sama dengan Y min B sifat bilangan juga. Jadi Y sama dengan MX plus B. Persamaan garis. Contoh, tentukan persamaan garis yang kemiringan garisnya adalah 2/3 dan melalui titik min 3, min 4. Bisa dilihat. Jadi kita peroleh dari ininya. Langkah pertama, nyelesaikan kemiringan ditentukan oleh persamaan
M sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Misalkan dua titik XY dan min 3, min 4 dan diperoleh persamaan 2/3 sama dengan Y min negatif 4 per X min negatif 3. Langkah kedua, menyederhanakan persamaan. 2 dikali X dikurangi negatif 3 sama dengan 3 dikali Y dikurangi negatif 4. Nanti akan didapatkan Y sama dengan X min 2. Persamaan lingkaran. Misalkan sistem koordinat di mana posisi gadis dianggap sebagai titik asal, bagaimana jalannya pesawat jika digambarkan secara matematis? Nah, teorema dalam pelajaran ini akan membantu untuk menjawab pertanyaan ini. Amatilah lingkaran di samping dengan pusatnya pada titik pangkal dan jari-jari 5 satuan. Misalkan XY adalah titik pada lingkaran, berdasarkan rumus jarak, maka akan didapat akar dari X kurangi 0 dikuadratkan plus Y dikurangi 0 dikuadratkan sama dengan 5. Oleh karena itu, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25, merupakan persamaan lingkaran. Grafik dari persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Mohon maaf, ini equation-nya tidak berjalan. Maka saya lanjutkan, adalah sebuah lingkaran dengan jari-jari R dan pusatnya pada titik pangkal atau origin. Nah, teoremanya, grafik persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat adalah sebuah lingkaran dengan jari-jari R dan pusatnya pada titik pangkal origin. Untuk buktinya bisa dilihat gambarnya dengan menggunakan rumus jarak. XY, yang titik yang ada di lingkaran, maka akar X dikurangi 0 dikuadratkan ditambah Y dikurangi 0 dikuadratkan sama dengan R. Maka akar dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R. Maka X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk contoh, tentukan persamaan dari masing-masing lingkaran di bawah ini. Yang pertama, untuk koordinatnya ada 2,0, ada titik yang diketahui 2,0, kemudian min akar 2, akar 2, 0, min 2. Maka bisa dicari persamaan lingkarannya, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4, di mana jarak setiap titiknya ke pangkal adalah 2, jadi R-nya ada sama dengan 2. Kemudian yang kedua, yang di tengah, yang titik yang diketahui titik koordinatnya 0,4, 2 akar 2, min 2 akar 2, kemudian min 4,0. Maka didapat persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Jadi jarak dengan titik pangkalnya 4. Kemudian yang terakhir, lingkarannya dengan titik koordinat yang diketahui 8,0, 4 akar 2, 4 akar 2, kemudian yang terakhir min 7, akar 15. Maka persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 64. Masih di persamaan lingkaran, misalkan lingkaran di sebelah kiri memiliki pusat pada titik HK dan memiliki jari-jari R satuan. Berdasarkan rumus jarak bahwa akar dari X dikurangi H dikuadratkan plus Y dikurangi K dikuadratkan sama dengan R. Oleh karena itu, persamaan lingkarannya adalah X min H dikuadratkan plus Y min K dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Untuk teorema 14.7, grafik persamaan X min H dikuadratkan plus Y min K dikuadratkan sama dengan R kuadrat adalah sebuah lingkaran dengan jari-jari R dan pusat pada titik HK. Untuk buktinya bisa dilihat pada gambar. Dengan menggunakan rumus jarak juga, maka R kuadrat sama dengan
X1 dikurangi X2 dikuadratkan plus Y1 min Y2 dikuadratkan sama dengan R kuadrat itu sama dengan X min H dikuadratkan plus Y min K dikuadratkan. Contoh, tentukan persamaan dari masing-masing lingkaran di bawah ini dengan titik koordinat pusatnya ditulis dengan berwarna merah. Yang lingkaran yang pertama dengan pusat 2,-3, kemudian titik-titik pada lingkarannya 6,3, 2,-1, min 2,3, maka akan didapat persamaan lingkarannya X min 2 dikuadratkan plus Y min 3 dikuadratkan sama dengan 16. Kemudian yang di tengah bisa dilihat untuk titik pangkalnya atau koordinat pusatnya min 3,1, kemudian titik-titik yang diketahui 2,-1, kemudian min 6,-3 dan 0,5. Bisa dicari persamaan lingkarannya yaitu X dikurangi negatif 3, kemudian nanti dikuadratkan plus Y min 1 dikuadratkan sama dengan 25, atau X plus 3 dikuadratkan plus Y min 1 dikuadratkan sama dengan 25. Itu yang terakhir, lingkaran terakhir yaitu dengan pusat koordinat pusatnya 4,-4 dan titik koordinat yang diketahui 4,2 dan 4,-10. Maka persamaan persamaan lingkarannya X min 4 dikuadratkan plus Y dikurangi negatif 4 dikuadratkan sama dengan 36, atau X min 4 dikuadratkan ditambah Y plus 4 dikuadratkan sama dengan 36. Menggunakan koordinat untuk membuktikan teorema. Teoremanya, diagonal dari persegi panjang adalah kongruen. ABCD dipunyai ABCD adalah sebuah persegi panjang dengan koordinat A 0,0, B A,0, C A, B, dan D 0,B. Dan diagonalnya adalah AC dan BD. Buktikan AC sama dengan BD. Untuk buktinya, bisa dilihat gambarnya. ABCD adalah persegi panjang dengan A dengan koordinat titiknya A 0,0, B A,0, C A, B, dan D 0,B. Itu diketahui. Kemudian AC bisa dicari. AC itu kan bisa menggunakan rumus jarak, itu akar dari A min 0 dikuadratkan plus B min 0 dikuadratkan. Kemudian AC sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat sifat bilangan. Kemudian BD sama dengan akar A dikurangi 0 dikuadratkan plus 0 dikurangi B dikuadratkan. Maka didapat BD juga sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Ini sifat bilangan. Maka kesimpulan yaitu AC sama dengan BD karena besarnya sama, yaitu akar A kuadrat plus B kuadrat. Selanjutnya menggunakan koordinat untuk membuktikan teorema juga masih sama. Teoremanya, garis berat pada alas sebuah segitiga sama kaki siku-siku adalah tegak lurus dengan alasnya. Jadi dipunyai segitiga sama kaki siku-siku ABC dengan A koordinatnya 0,0, B A,0, C 0,A, dan BM sama dengan MC. Buktikan ruas garis AM tegak lurus dengan ruas garis BC. Buktinya bisa dilihat, segitiga sama kaki siku-siku ABC dengan A 0,0, B A,0, C titik C 0,A dipunyai tadi jelas. Koordinat M adalah A per 2, A per 2. Jadi rumus titik tengah dari teorema 14.1. Gradien dari ruas garis AM sama dengan
A per 2 dikurangi 0 per A per 2 dikurangi 0 sama dengan 1. Jadi alasannya dari definisi dari gradien. Nah, gradien dari ruas garis BC sama dengan A kurangi 0 per A 0 kurangi A sama dengan min 1. Definisi dari gradien juga. Gradien dari ruas garis AM, kemudian gradien dari ruas garis BC sama dengan min 1. Sifat bilangan. Jadi ruas garis AM tegak lurus dengan ruas garis BC, teorema 14.2. Transformasi dan koordinat geometri. Gambar ini dihasilkan oleh komputer di University of Connecticut. Lihat Scientific American, Februari 1980. Komputer yang digunakan khusus jenis transformasi untuk menunjukkan urutan gambar atas yang berjalan dari bayi dalam profil sampai dewasa di luar profil. Jenis transformasi berbeda digunakan untuk menghasilkan urutan gambar bawah yang berjalan dari Neanderthal Man dalam profil ke makhluk futuristik di luar profil. Transformasi membantu mensimulasikan pertumbuhan dan perubahan karakteristik tubuh orang sehingga mereka dapat dipelajari oleh para ilmuwan. Efek dari transformasi sederhana seperti translasi, refleksi, rotasi, dan lain-lain dapat ditampilkan pada sumbu koordinat. Contoh, bisa dilihat gambarnya, grafiknya. Grafik dari sebuah gambar dan bayangan setelah ditransformasi ketika aturan transformasi adalah XY, kemudian akan ditransformasi menjadi X plus 4, Y plus 5. Misalnya segitiga ABC, A itu koordinatnya min 3, min 4, kemudian B 1, min 4, 1, min 2, dan C 2, min 4. Kemudian langkah kedua, menerapkan aturan transformasi untuk titik A, B, dan C untuk mendapatkan titik gambar A aksen, B aksen, dan C aksen. Jadi dari X itu kan X plus 4, A-nya itu kan min 3, min 4, maka A aksen sama dengan min 3 ditambah 4 jadi 1, min 4 tambah 5 jadi 1. Kemudian 1 ditambah 4 jadi 5, titik B, koordinatnya 1, min 2, maka X aksennya jadi 5 karena 1 ditambah 4, kemudian min 2 ditambah 5 jadi 3, dan yang C koordinatnya 2, min 4, maka C aksennya 6, 1 gitu. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mohon maaf apabila pada pemaparan video kali ini atau dari kelompok kami masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya mewakili kelompok, mohon maaf setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.